Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, khusus guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar, Kiai Haji Abdul Naim, serta keluarganya, istrinya, kita doakan dan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru Syihab juga ada datang bersama kita, ada Habib Ahmad Ba'bud dari Kota Sampit yang Masya Allah beliau ini datang ke majelis ini malam ini naik motor. Yang dari Sampit naik motor, yang dari Perenggean sebelahan kada datang, kasihan deh lo, ya kan? Yang dari Perenggean dekat nah di Kuringan di rumah, yang dari Sampit nah Habib nah mana Habib Ahmad tadi, nah tua dari datang naik motor, nggak pernah datang, baru pertama kali datang ke Perenggean naik motor dari Sampit ke Perenggean. Yang dari Perenggean sebelahan sudah dengar ada majelis kada datang, berarti ya kata orang Perenggean kasihan deh lo. Orang itu ke majelis itu panggilan, bujur apa kada? Orang datang ke majelis itu panggilan, berarti pianti dipanggil oleh Allah untuk mendapat kebaikan. Begitupun orang datang ke tempat maksiat juga panggilan, berarti pian ya disuruh untuk melakukan kemaksiatan. Terserah mau pilih yang mana, kebaikan atau maksiat, selesai. Kalau pian datang ke kebaikan berarti kita mendapat pahala, mendapat ganjaran. Begitupun sebaliknya, kalau datang ke tempat maksiat dapat murka, dapat dong. Sekarang mau datang kebaikan dapat keburukan. Kebaikan apa keburukan? Jujur. Mana suaminya? Istrinya datang, suaminya guring di rumah. Jangan sayang, lain kali kalau bisa hadir lagi. Berarti itu sayang, emang yang jauh-jauh saja datang. Ya, masa yang Perenggean yang kadang datang? Alasannya saja, alasannya 1000 alasan. Ya, apalagi yang anak yang lakian ini. Beb, ulun kada bisa hadir, jagain anak. Sudah, yang jagain anak itu istri, bukan pian. Pian mendoakan anak pian di majelis, biar anak pian sembuh. Anak ulun juga saat ini sakit, tapi ulun kalau kada datang, berarti ulun ingkar janji. Ulun datang melalui majelis ini, ulun doakan mudah-mudahan anak ulun menjadi sembuh. Masa dua-duanya jagain anak, kada mungkin. Berarti itu bohong itu namanya. Padahal alasannya untuk melihat sinetron. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita makin semangat hadir majelis insyaallah, amin. Mudah-mudahan kita semangat hadir majelis, amin. Juga subhanallah bersama rombongan dari Samuda, terima kasih yang sudah datang. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus juga yang datang dari wilayah utara, SKPD, Haji Tobroni beserta Ketua MR wilayah utara, juga terima kasih. Juga segenap para alim ulama, para habaib yang kumpul di saat ini, hadirin dan hadirat, baik yang offline juga baik yang online. Ya, online ini terkadang ada baiknya, juga ada terkadang kada baiknya. Kalau yang jauh tidak masalah, kalau online melihat dari YouTube nggak masalah. Tapi kalau yang dekat online, ini yang luar biasa namanya. Alasannya Habib, ulun kada hadir, tapi ulun melihat lewat streaming. Di mana tinggalnya? Tinggal di Perenggean. Wah, ini perlu diperiksa, error berarti ini. Ya, kalau tinggal di Perenggean jangan hadir lewat online, harus offline. Maksudnya hadir di sini supaya mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Insyaallah mulai malam ini semangat hadir majelis insyaallah, amin ya rabbal
Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akan membacakan manaqib tentang Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa yang saat ini kita haulkan bahwasanya beliau adalah pendiri Majelis Rasulullah SAW, ya, hingga tercabang banyak cabang, alhamdulillah. Di wilayah Parenggen ada, Skapidi ada, di Kalimantan Selatan ada, sampai di Papua ada, di Australia ada, di Kanada ada, di Hong Kong ada, di Taiwan ada, sampai tersebar Majelis Rasulullah. Sebentar lagi kita akan membacakan manaqibnya. Seperti sebelum itu kita mendengarkan terlebih dahulu nasihat atau uraian yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Ki Haji Abdul Mu'in. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi habaib. Kami muliakan Ibu khusus serta terus terus para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama masyarakat dan seluruh Bapak Ibu Majelis Rasulullah SAW dari Samudra, Palangkaraya, dari wilayah utara dan Parenggen pada khususnya. Alhamdulillah setelah sekian lama kita rehat tidak ada kegiatan Majelis Rasulullah SAW khususnya di Parenggen karena berbagai hal. Yang pertama karena situasi dan juga karena kesibukan beliau di Idris Muhammad Ali Idris yang semakin padat. Alhamdulillah pada selepas Ramadan bisa kita mulai lagi, yang sekaligus bersamaan dengan haul Habib Mundir. Kita berdoa bersama mudah-mudahan keberkahan kemuliaan beliau juga terus mengalir kepada kita semua, khususnya Majelis Rasulullah yang berbahagia ini dan umumnya untuk di Indonesia. Dan pada kesempatan juga mohon keikhlasan hatinya kita doakan mudah-mudahan keberkahan Majelis Rasulullah ini juga bisa mengalir dari para aktivis Majelis Rasulullah khususnya di Parenggen dan Satu Kalong yang telah mendahului kita. Ada Ustadz Fatianur, ada Pak Yajiri, ada Pak Majelis Rasulullah, Saudara Jusmina dan Said Ali yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan keberkahan ini juga mengalir pada beliau-beliau. Dan mudah-mudahan ini juga semakin kita bisa istiqomah mensiarkan Majelis Rasulullah SAW ini di lingkungan kita. Dan alhamdulillah walaupun di Parenggen beliau hanya bisa mengisi 2 bulan 1 malam, tapi kita bersyukur di lingkungan Parenggen sudah lebih banyak jamaah dan juga majelis yang terus berjalan. Jadi kita sama-sama mendukung, saling mendoakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Yang biasanya yang khusus di Parenggen sekarang harus ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan ini memerlukan energi dan juga doa kita bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau, singkat padat, mudah-mudahan memberikan panjang umur beliau selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kita minta nasihat yang disampaikan oleh Guru Syihab ini bisa memberikan kepada kita berikutnya. Pak Ali Fadil Masyura. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram wa muhtaram Al-Habib Idris bin Muhammad Ali Idris, guru kita sebentar, juga para habaib, para syaraib yang berhadir pada saat ini, para alim, para ulama, sepuh masyarakat dan juga hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bersama-sama menghadiri satu acara yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, itu Majelis Rasulullah sekaligus haul Al-Habib Mundir Al-Musawa yang alhamdulillah kita laksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan dengan acara ini wilayah kita Parenggen diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita semua diberikan berkah dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Habibana sudah lama memberikan nasihat-nasihat agama kepada kita agar kita menjadi orang yang baik, agar kita wilayah Paranggian dan juga sekitarnya menjadi wilayah-wilayah agamis, sehingga anak kita dan anak-anak kita kenal dengan Allah SWT, senang beribadah kepada Allah SWT, senang ibadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ibarat laksana HP. HP itu diisi di dalamnya ada yang pertama yang diutamakan adalah panggilan setiap telepon-telepon orang-orang yang memerlukan. Dan di situ ada di sisi lain ada di dalamnya ada Facebook, ada Instagram, ada game dan lain sebagainya. Nah, cuma ketika kita memainkan Facebook dan sebagainya, ada panggilan, berarti pajak semuanya, mati semuanya, yang ada timbul adalah panggilan tersebut. Nah, kita bandingkan dengan kita manusia, kalau kita dalam keadaan apapun sibuknya dan sebagainya, kalau sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya dimatikan dan kita khusus kepada Allah untuk ibadah. Azan, panggilan azan ini masjid langgar diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sepi masjidnya, jangan sampai sepi musalanya. Lebih-lebih juga pengajian-pengajian, kalau ada pengajian harap hadir. Anak ini kita semuanya diikutkan semua agar kita memasyarakatkan pengajian ini tersebut, sehingga kita diberikan oleh Allah barakah kehidupan dan usaha kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari ulun pribadi minta maaf minta ridha. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau guru kita, Guru Syihab, dan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan kita minta ya, sambutan dan nasihat yang disampaikan oleh Ketua MR penanggung jawab wilayah utara, atau yang wakilan itu Tobroni, atau siapa namanya, Uswatin ya, Pak Uswatin atau di Tobroni, silakan di antara salah satu di antaranya. Wala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayang terhormat dan Habibana Petrus bin Arifus dari Surabaya, ayang terhormat pengasuh pesantren Pondok Al-Fajar Bapak Dayang Abdul Muin, ayang terhormat Bapak Haji Syihab, yang terhormat Bapak Haji Kabroni, mohon maaf Habib dari sampai yang terhormat Habib, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Ini sedikit aja, ini mungkin karena Anda juga nggak pernah ngomong di depan orang banyak, jadi mohon maaf apabila nanti perkataan saya ada yang kurang berkenan. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cuma berpesan, mari kita besarkan Majelis Rasulullah ini, mungkin di wilayah Paranggian maupun wilayah utara maupun wilayah utara selatan. Mari kita besarkan. Intinya mari kita datang kita sudah dapat snack, dapat pahala. Intinya itu belum lagi nanti yang lain-lain. Panitia pun mungkin cara penyelenggaranya itu sudah persiapan sudah sangat luar biasa. Dan ini mohon bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita kalau ada majelis yang seperti ini, mari kita besarkan bersama-sama. Mungkin itu aja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si beliau Bapak Uswatin penanggung jawab Masjid Rasulullah SAW wilayah utara. Iman kita dari utara, kemudian kita ke Paranggian, dan insya Allah kita besok ke wilayah Seruyan. Ya, Seruyan,
Insya Allah dari Parenggian insya Allah akan berangkat 10 truk untuk meramaikan di sana. Kita memberikan kesempatan kepada Ustadz Fathullah, penanggung jawab Majelis Rasulullah wilayah Samuda. Waktu dan tempat kita persilakan. Wala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi karrama bani Adam wa faddalahum ala katsirin minal makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina fadalul ummata bil ulumil nafi'ah wal a'mali salihat, amma ba'd. Alhamdulillah, utama dan paling utama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang penuh mulia. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini menjadi saksi yaumul kiamah, menjadi amal salihat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita muliakan Al-Fadhil Al-Alim Al-Alam Al-Syekh Wabiruh Al-Da'i Ilallah, guru kita bersama yang tidak asing lagi, nama beliau kita kenal sudah, bahkan foto-foto beliau ada di rumah kita masing-masing. Kenapa? Karena masing cintanya kita kepada beliau. Mudah-mudahan beliau juga cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istakhaffa bi ustadihi, barang siapa, kata Rasulullah, yang meremehkan ustadznya atau gurunya atau muallimnya, ibtalahu Allah ta'ala bi thalathati asya', maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajabnya, akan memberi siksaan tiga ujian yang berat kepadanya. Ini orang yang meremehkan gurunya apalagi menyambati. A'udzubillah min dzalik. Yang meremehkan aja sudah diberi siksa oleh Allah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasiya ma hafidha, lupa akan sesuatu yang apa sudah dihafalnya. Maaf ya, kalau sudah ada hafalan lupa susah kita membeli. Kenapa? Karena ini diberi oleh Allah, bahwa kita sering-sering menganggap guru kita enteng, menganggap guru kita tidak ada lagi penghargaannya di diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi saat ini guru kita ada di depan kita. Sekaligus beliau adalah juriatnya Rasulullah. Orang yang belajar kepada juriatnya Rasulullah itu diberikan kelebihan, diberikan keutamaan. Mohon maaf, ulun bukan membandingkan, bukan berhabai, tidak. Silahkan berguru dengan bukan habaib, tapi yang lebih utama lagi, orang yang belajar duduk mendengarkan majelis berkumpul dengan habaib, apalagi beliau langsung menjadi guru kita. Maka dikatakan oleh Ahmad bin Faqih, kata beliau, orang yang belajar mengambil ilmu dengan juriat Rasulullah, maka jasadnya, jiwanya, dirinya akan dijauhkan, disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad.
Yang kedua kata Rasulullah, orang yang menganggap remeh gurunya akan diberikan 3 ujian oleh Allah kepada kita. Apa yang kedua? Wa kalla lisanuhu, kata Rasulullah, di lisannya tumpul untuk menyampaikan ilmu agama. Tumpul artinya kadang awak pandai, kadang awak menjelaskan ilmunya. Biar contoh lading itu aja tumpul kada bermanfaat. Kalau tumpul ladingnya biar bermamai ibu-ibunya, oh abahnya asah lading nah tumpul. Ada awak mah yang iwak ya, awak sangat ibu-ibu. Nah, apalagi kita mempunyai ilmu tumpul kalau menyampaikan na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga kata Rasulullah, wabtakara fi akhiratihi, maka hidupnya, akhir hayatnya akan menjadi fakir. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari namanya yang meremehkan guru kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga, mudah-mudahan kita terus istiqomah hadir di majelis ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini yang dapat ulun sampaikan. Sedikit aja, bukan ulun hanya menasihati, tapi menasihati diri ulun juga. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu barakah daripada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau Al-Ustaz Fathullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca manaqib Al-Habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, yang mana beliau adalah yang menggagas adanya majelis Rasulullah sehingga sampailah di kota Parengge. Alhamdulillah. Kenapa bisa sampai ke sini? Karena ikhlasnya beliau. Otomatis pasti butuh yang namanya perantara. Alhamdulillah, hingga sampai di kota ini, di wilayah ini, sampai di wilayah utara dan wilayah-wilayah yang lain. Kita doakan mudah-mudahan beliau Al-Habib Mundir diangkat derajatnya terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapat keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini kadang kita baca semuanya, kalau kita baca semuanya sampai subuh nanti. Jadi kita akan baca beberapa sejarah riwayat beliau untuk bekal oleh-oleh kita. Oleh-oleh majelis ini bukan snack ya. Snack itu adalah cuma penghias majelis saja. Betul kan? Kalau seandainya di majelis ini kada ada snack, masih hadir kah ya? Masih hadir kada? Ya sudah, mulai bulan depan tidak perlu snack ibu-ibu. Setuju? Kita akan lihat jumlahnya yang banyak sekarang apa bulan depan. Belum lihat kan? Tapi kalau seandainya ada yang mensiapkannya, ya alhamdulillah, berarti itu rezeki kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Ya, ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kalau saya baca bahasa Arab, ya langsung perlu waktu. Jadi saya terjemahkan langsung pakai bahasa Indonesia. Ya, perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Jadi ulama habaib itu tidak ada yang bungul, tidak ada yang bodoh. Selalu mereka itu menuntut ilmu. Kayak kita kalau pengen tahu menuntut ilmunya Habib Mundir itu gimana ya, ini sekarang diceritakan. Ayah beliau memasukkan beliau ke sekolah negeri dan beliau belajar sampai tingkat SMA. Beliau memiliki prestasi yang unggul dalam belajar. Hanya saja beliau lebih memilih untuk berbakti kepada ibu beliau. Jadi setelah SMA beliau berhenti sekolah,
Ngapain? Berbakti dengan ibunya. Boleh, Beb? Boleh. Karena kenapa? Orang yang berbakti dengan orang tuanya, apalagi orang tuanya yang sakit, tidak ada yang menolong, itu pahalanya luar biasa. Daripada pian punya prestasi tapi biarkan hidup orang tua pian terlantar di rumah, tidak ada yang merawat. Beliau Habib Mundir belajarnya sampai tingkat SMA, bukan sampai S1, S2 sampai S7 kadang. Ya, sampai tingkat SM. Setelah SMA beliau memilih berbakti kepada ibu beliau. Maka beliau pun mulai membantu ibunda mengurus tempat penginapan yang disewakan yang ada dalam rumah mereka. Jadi Habib Mundir itu punya rumah kontrakan, dikontrak-kontrakan itu rumahnya, ya. Mengurusnya beliau itu yang membantu ibunya. Pada saat itu pula beliau pun memulai menjalin hubungan dengan Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas di Payung. Beliau selain berbakti dengan ibunya, Habib Mundir juga beliau itu punya guru. Ya, guru beliau banyak. Termasuk daripada guru beliau adalah siapa? Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas Cipayung, yang dimakamkan beliau itu di pemakaman Condet, Jakarta. Orang besar itu. Kalau pengen tahu siapa Habib Umar bin Hud, biar coba lihat di Google Habib Umar bin Hud, muncul biografi beliau. Makanya kalau di Google jangan lihat yang kada-kada, lihat biografi ulama, banyak di situ. Ya, jangan cuma masakan-masakan aja ibu-ibu, lihat biografi ulama supaya kita dekat dengan siapa? Dengan ulama. Itu yang pertama. Kemudian Al-Habib Aqil bin Abdullah Al-Aidrus Bogor. Kemudian Al-Habib Husain bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kemudian Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Kemudian Al-Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Asy-Syami, Jakarta, dan lainnya yang berbeda dalam satu masa dengan mereka. Dari keberkahan khidmah dan bakti beliau terhadap ibunda pada tahun 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 1990 Masehi, mulailah hati dan jiwa beliau dipenuhi dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam-malam beliau tidak pernah terlewatkan dari membaca sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkatnya dia itu banyak berguru, ya, banyak punya guru, sehingga malam-malam beliau itu makin nikmat untuk bernostalgia dengan Allah. Itu ciri-cirinya ulama seperti itu. Kalau kita kadang, ya, semakin hari kadang pernah hubungan dengan guru, semakin hari kadang pernah hubungan dengan ulama, sehingga malam-malam kita, kesibukan kita dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Makanya Bu, Pak, hendaklah kita harus punya guru. Yang guru tersebut itu selalu menegur kita, atau kita punya konsultasi dengan mereka, bertanya. Di Parenggian pian ada Ki Haji Abdul Munim, di Parenggian ada Guru Syihab dan banyak guru-guru yang lain. Selalu tanya kalau ada permasalahan dalam permasalahan pian. Mau punya anak, tanya namanya siapa. Kalau hendak punya hajatan, hajatannya gimana caranya? Jangan dangdutan, tapi sholawatan, hingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Paham apa kada? Paham apa kada? Itu manfaatnya kalau kita punya guru. Tapi orang kalau tidak punya guru, ya, hidupnya ya gitu saja.
sibuk cari dunia saja, sibuk cari pekerjaan, ada puas-puasnya, sawit, walet, berdagang, tahu semuanya. Karena kenapa? Sibuk untuk mengumpulkan berarti kita nggak boleh mencari dunia. Boleh, silahkan, tapi jangan sampai dunia pian melalaikan pian dengan akhirat. Itu yang bisa mengingatkan kita semuanya adalah ulama. Yang mengingatkan kita kepada itu adalah silahkan, monggo kata wong Jawa, kata wong Banjar, ayyuha, silahkan. Pian mau cari dunia, mau mengumpulkan dunia, silahkan, tapi jangan lupa tujuan pian, rumah pian yang abadi bukan dunia, Pak Bu. Sampean punya tanah banyak, sampean punya aset banyak, kira-kira asetnya bisa dibawa ke kuburan apa tidak? Siapa yang akan mengambil aset pian? Siapa yang akan mengambil aset pian? Anak pian rebutan, berkelahi anak pian. Ya, suaminya meninggal lama, kemudian apa? Istrinya nikah lagi. Ya, yang mendapatkan hartanya bukan suaminya, suami yang pertama yang mencari duit meninggal membawa kafan. Yang beruntung siapa? Suami yang kedua. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Na'udzubillah min. Nah itu. Begitupun sebaliknya, ya, suami atau istri kumpulin banyak duit. Kenapa Bu cari duit banyak? Untuk masa depan kita, Pak. Oke, silahkan kumpulin duit, aset banyak, ya, lahan sawit banyak, ribuan hektar, ribuan ton dia kirim, sarak walet 100 kilo, 200 kilo, 500 kilo, silahkan. Tapi kalau sudah meninggal, kira-kira walet itu bisa pian bawa ke kuburan apa ada? Bisa apa ada? Ya. Kemudian kalau istri meninggal, si suami kira-kira kawin lagi apa ada? Kawin, Bu. Nomor 1 kalau masalah kawin suami. Bujur ada siapa? Sihat kalau istrinya meninggal kawin lagi dia. Ya. Istrinya kasihan, begawian siang malam, dapat duit, tanah di mana-mana, mobil ganti-ganti, HP ganti-ganti, meninggal dunia, suaminya enak, ada kerja di rumah. Meninggal si istri, kapok, ente meninggal suaminya, kawin lagi. Yang enak mana? Istri istri muda yang enak, yang capek istri tua. Makanya sama dunia biasa-biasa saja. Jadikan dunia kita perantara dalam akhirat untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Yang bisa mengingatkan itu semuanya adalah guru kita. Tanah banyak, hektaran pian punya, kerjaan banyak, sarang walet di mana-mana, di utara ada, di selatan ada, di Papua ada, di Sumatera ada. Meninggal sudah tidak ada kabarnya lagi. Apa yang bisa kita banggakan? Tidak bisa. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau pian dekat dengan ulama, pian dekat dengan orang soleh, bisa diarahkan harta pian. Nih harta pian untuk ini, untuk akhirat, nih untuk ini untuk ini. Sudah, jangan banyak-banyak, sudah cari dunia sekedarnya. Anak sudah punya rumah, sudah pian ganti nama, aset sertifikatnya, ya sudah cukup. Kasih pegawaian toko 1 cukup. Yang lainnya apa? Akhirat. Ya. Mana deh? Pondok pesantren bantu, Al-Fajar bantu, majelis taklim bantu. Ada ulama datang muliakan, dapat pahala, dapat
panjang seperti itu. Itu yang bisa mengarahkan hanyalah guru. Habib Munzir seperti itu, punya guru banyak. Semakin banyaknya guru, akhirnya beliau dipenuhi dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam-malam beliau tidak pernah terlewatkan dari membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, sampai beliau hafal kitab Syama'il At-Tirmidzi saking banyaknya membaca sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di waktu itu, di samping itu beliau juga mendawamkan puasa. Habib Munzir selalu mendawamkan puasa, ya, selalu melakukan puasa selain puasa Ramadan. Seperti puasa apa? Puasa Daud, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Beliau seperti itu, ya, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau masa itu. Begitu juga bacaan-bacaan wirid dan zikir senantiasa beliau amalkan, meskipun di saat beliau menderita penyakit sesak. Beliau itu, Bu, Habib Munzir itu, Al-Musawa itu punya penyakit sesak nafas. Terkadang beliau itu sampai memakai obat yang pakai dihirup itu, tak tahu nama obatnya apa, lupa ulun. Ada. Kadang-kadang harus disemprot. Untuk apa? Untuk bisa hilang sesaknya. Tapi tidak menghalangi beliau untuk beliau zikir, untuk beliau wirid. Sampai-sampai dalam wirid beliau itu, satu harinya beliau menyebut nama ya Allah 5.000 kali. Berapa, Bu? 5.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa, Bib? Orang-orang soleh itu kok senang zikir itu kenapa? Kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu senang zikir? Kenapa? Yang dibawa itu tasbih, zikir, mulutnya basah terus dengan zikir, supaya jiwanya tenang, supaya hatinya tenang. Kalau jiwanya tenang, maka orang tersebut tidak temperamen alias tidak pemarah. Makanya ibu-ibu biasakan ajak anak-anaknya hadir majelis ilmu, biasakan anak-anaknya diajarkan zikir di rumahnya. Makanya kita lihat banyak sekarang ini anak-anak yang cepat temperamen alias pemarah, akhirnya suka tawuran. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya? Kecil-kecil ini tawuran, berkelahi lagi. Ya Allah, apalagi sekarang naudzubillah min dzalik, sampai diabadikan di sosmed, dibuat TikTok dan lain-lain. Orang-orang yang gumul ini, ya, berkelahi, ya, bertengkar, diabadikan di sosial media. Ini gara-gara orang tuanya. Ini bukan salah gurunya, gara-gara orang tuanya tidak memantau anaknya. Apalagi anaknya tidak pernah diajak zikir, anaknya selalu diajarkan dan diajak untuk pesta-pesta, kondangan-kondangan, dangdut-dangdutan, tidak sholawatan. Naudzubillah min. Makanya anak-anak zaman sekarang cepat marah alias alias suka Ada kadang nih orangnya sini. Ya, ada kadang banyak kita lihat. Bapaknya pemarah, anaknya juga pemarah. Suka marahin orang, suka menjelekan orang, sok jagoan, ya, main pukul anak orang. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, hati-hati. Itu bukan jagoan namanya, itu namanya adalah cemen. Apa cemen itu? Penakut, beraninya cuma tawuran saja. Rasulullah nggak gitu orangnya, para sahabat nggak gitu orangnya. Rasulullah SAW itu kalau ada yang mencaci maki beliau pribadi, beliau diam. Memaki beliau, beliau diam. Meludahi beliau, beliau diam. Kalau kita kada, kita marah. Ya, bahkan kita samperin rumahnya pakai mandau. Ya.
pakai samurai, pakai celurit, datang ke rumahnya. Ini apa-apaan ini? Ini orang Islam, bukan orang Islam namanya. Orang Islam itu teduh, bukan pemarah. Kan seperti itu, apalagi belajar. Memiliki apa? Memiliki titel pelajar. Kalau pian pelajar harus bisa menahan emosi. Untuk menahan emosi butuh yang namanya zikir. Makanya perbanyak membaca zikir. Habib Mundir setiap harinya 5.000 kali, ya Allah. Beb, ulun gak bisa baca 100 kali. Beb, gak bisa baca 10 kali. Beb, gak bisa baca 1 kali. Beb, gak bisa, udah deh mati aja ini. Bangetan banget, betul apa tidak? Masa 100 gak bisa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba sebut nama artis, senang banget nih, ya kan? Sebut nama Tuhannya gak senang. Padahal orang yang menyebut nama Allah hatinya tenang. Orang yang berzikir hatinya lapang. Kalau pian sebut nama selain Allah, nama pemain bola, nama artis dan lain-lain, kan gak tenang. Tapi dia kalau sebut nama Allah, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, akan tenang hatinya. Apapun permasalahannya, kalau pian sering membaca zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, saya yakin, ulun yakin hati pian tenang. Amin, amin. Tapi kalau kita jarang membaca zikir, jarang beristighfar, gak mau baca zikir, maka lihat akibatnya, hidupnya kusem, hidupnya ruwet, ya, hidupnya banyak permasalahan. Naudzubillah min. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Man lazimal istighfar ja'alallahu ta'ala min kulli doikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa seseorang yang mendawamkan zikir, ya apapun zikirnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi, kegalauannya akan dihilangkan, kesempitannya akan dibuka jalan keluar, dan dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala rizki tanpa dia kira-kira. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sebelum tidur baca doa tidur, jangan langsung tidur. Bagaimana Beb? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, baca ayat kursi. Insya Allah tidurnya aman, mimpi orang soleh. Amin. Tapi kalau nggak punya zikir, asal tidur, apalagi tidurnya tangkurap, kata wong Jawa itu mengkurap, ya. Yang laki-laki mengkurap paling senang itu jinnya wanita. Ya, kalau laki-laki yang mengkurap, tau mengkurap ya? Bahasa Indonesianya mengkurap itu apa? Hah? Tingharap. Bahasa Banjar itu. Ya kan? Tiarap lah. Ya, apalagi kalau ada laki-laki yang tiarap alias kangkurap. Tidurnya tuh gini. Nah. Ini paling senang jin perempuan. Maka jin perempuan itu datang untuk mensetubuhi laki-laki tersebut. Makanya banyak terkadang jin perempuan itu punya anak dari manusia, karena manusianya tidurnya asal-asalan. Begitupun sebaliknya, kalau ada perempuan yang senang tidurnya tangkurap alias tiarap, kata wong Jawa itu mengkurap, maka yang senang jin laki-laki, kesempatan dalam kesempitan. Maka dihubungilah hubungan secara suami istri antara jin laki-laki juga manusia wanita yang sebenarnya dihubungi, akhirnya pun punya anak. Naudzubillah min. Jadi makanya kalau tidur perlu adab. Adabnya apa? Baca
Zikir ayat kursi pian baca, surat Al-Kafirun pian baca, subhanallah 33 kali pian baca, alhamdulillah 33 kali pian baca. Ya asal tidur aja. Apalagi naudzubillah min dzalik orang tua yang membiasakan tidurnya itu telanjang bulat, apalagi anaknya dibiarkan oleh orang tuanya telanjang tidurnya alias gak pakai baju. Murid-murid Al-Fajar, awas ya orang dia kalau ada yang tidur yang gak pakai baju, ya kan, belum bakar badan dia nanti. Ya, jangan. Ya, tidurnya harus pakai apa? Pakai panas. Ya, insya Allah Al-Fajar ulun doakan setiap kamarnya ada AC-nya. Tinggal ada donaturnya nih ya. Ya mudah-mudahan Al-Fajar setiap kamarnya ada AC-nya. Insya Allah malam ini akan dikirim AC ya 30 AC. Amin. Cuma takutnya kadang kuat voltasenya, jeglek nanti akhirnya. Ya, jangan biarpun dalam keadaan apapun tetap ya gunakan adabnya Rasulullah. Rasulullah itu bahkan menjaga adabnya itu selalu kalau dalam tidur itu sarungnya itu ya selalu pakai celana sunnah segini di bawah lutut, maaf ya belum praktekkan. Biar apa? Kalau pun terbuka nggak langsung kena auratnya, masih ada celananya. Kalau kita nggak ada ya kadang-kadang buka seperti itu aja. Astagfirullahaladzim, baunya kemana-mana. Ya. Jangan, apalagi pelajar Al-Fajar, jangan. Ulun yakin anak Al-Fajar tidak ada yang seperti itu. Amin. Begitupun yang lain, ini ada sunnahnya Rasulullah SAW. Di zamannya Rasulullah lebih panas daripada Parenggean. Parenggean ini masih ada dinginnya, alhamdulillah. Dulu di Mekah zamannya Rasulullah, ya panasnya bagaimana? Tetapi untuk menjaga daripada adab seperti itu, Rasulullah SAW sampai melaksanakan dan memakainya pun seperti itu. Nah itu, ya. Makanya kita dawamkan untuk yang namanya zikir. Beliau Habib Munzir itu nggak lepas daripada membaca ya Allah 5.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pian baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enak, hatinya tenang membaca ya Allah. Ada sumpah. Ya. Tapi kalau pian sebut yang pian sebut hanya artis, ya. Fulana, nggak tahu siapa, saya nggak tahu, ya siapa, sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apa? Baca zikir yang lain apa beliau? Mendawamkan sholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 2.000 kali. Sholawatnya beliau kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW sebanyak berapa? 2.000 kali beliau Habib Munzir. Muhammad setiap harinya. Apalagi mau tidur, beliau selalu apa? Membaca sholawat demikian. Ya. Orang-orang soleh seperti itu masih saja perlu zikir. Ya, apalagi yang kelas kita yang lebih utama membaca zikir. Orang soleh itu kerjaannya dari pagi sampai malam baik semuanya, kok masih baca zikir? Ya itu supaya tenang jiwanya. Kita yang jarang dekat dengan Allah Ta'ala, yang kesibukan kita ini banyak dunia, juga lebih utama kita membaca orang soleh saja seperti itu tingkat makomnya masih membaca zikir. Kok kita nggak mau zikir? Zikir itu khasiatnya ya untuk kita pribadi, bukan untuk orang lain. Nggak ada, untuk kita pribadi. Coba biar rasakan, baca mulai malam ini, coba biar baca, istiqomahkan terus, istiqomahkan. Insya Allah kita akan dilapangkan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan membaca wirdus sakran sebanyak 100 kali. 100 kali wirdus sakrannya beliau. Ya. Wirdus sakran itu dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Sakran. Wirdus sakran itu mampu dan sangat mujarab bagi kita yang terkena
sihir atau santet. Kalau ada dari kita yang kena santet atau biar dihindarkan dari santet, dari sihir, bacalah selalu membaca wirdu as-sakran. Ya, baca apa? Wirid as-sakran. Pun nggak tahu, cari tahu dong. Seperti pian HP, awalnya nggak tahu, kok bisa tahu sekarang? Bisa upload status, bisa nyimpan video, bisa edit video, bisa jadi IT, bisa pinter main HP-nya. Karena kenapa? Karena pian mau tahu. Kita zikir nggak bisa-bisa karena kita nggak mau cari tahu. Hingga selamanya kita kada tahu. Nggak bisa baca zikir karena kita nggak mau tahu. Coba kita cari tahu sambil tanya caranya sama ulama, tanya habib, tanya orang soleh, tanya yai, tanya guru. Saya dapat ceramah dari Habib Idrus wirdu sakran. Apa sih wirdu sakran itu? Oh, wirdu sakran itu ini. Coba pian baca. Caranya bagaimana guru? Minimal pian baca sehari sekali atau sehari 2 kali, pagi sama malam. Untuk apa guru? Untuk terhindar dari santet, dari guna-guna, dari pelet. Makanya kita banyak sekarang binian-binian ini gampang diajak-ajak oleh lakian karena biniannya kada punya pegangan. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Anak-anak binian kita gampang diajak oleh lakian, apalagi laki-laki buaya-buaya. Karena kenapa? Biniannya kada punya pegangan. Kalau punya pegangan mahal, maaf ya, diajak ke kebun sawit, maaf, bukan kelasnya kebun sawit. Kalau pian mau sama ulun, datangi ulun, minta kepada orang tua ulun, bismillah, jadi kita menikah halalan thayyiban, nggak perlu kebun sawit, mainnya di bintang 7, hotel bintang 7. Halal thayyiban nggak apa-apa. Tapi kalau yang haram-haram ini, yang gomulnya itu binian, kok mau diajak di semak-semak itu? Goblok itu ya. Sepuluh ini kata nih, ya, diajak di semak-semak kok mau? Panas kepanasan, banyak semutnya, kadang-kadang kadalnya. Ya, kok mau? Karena kenapa? Ya itu tadi, biniannya gampang dikasih tipuan, ya, diguna-guna. Tapi kalau binian yang islami, yang syar'i, sudah baca wirid, baca sholawat, digodain, ya, maaf, orang tidak kenal dengan pian. Ya, siapa? Cantik, maaf, siapa anda? Itu, ini buaya-buaya nih bu. Ini sebelah kanan belum kan buaya-buaya, ya kan? Kalau ini buaya jantan, ini buaya betinanya. Ya, jadi jangan pak, coba pak, anak pian pak yang belum menikah ini pak, hati-hati pak, aset besar pak, jaga betul-betul, jangan sampai gampang diajak oleh lakian-lakian, apalagi di semak-semak kebun sawit. Ya Allah, kelas semak-semak dimauin. Ya jangan, makanya modalin nak baca wirdu sakran nak, baca wirid nak, baca ratib haddad nak, baca ratib atos nak, jangan. Apalagi sampai punya anak, anaknya itu kuliah di luar kota, hati-hati pian. Ngomongnya sama pian kuliah, malah pacaran dia, mana tahu pian. Pak, ini pak orang lagi di mana, di sekolah, di ruangan pak, ternyata di disco berdua sama lakian, mana tahu pian. Orang tuanya dibungulin sama orangnya. Betul apa ada? Betul apa ada? Betul. Ya, hati-hati. Ngakunya kuliah, tapi apa? Nongkrong di mall, masa tahu pian. Orang tuanya cari duit, ya. Kemudian apa namanya? Jual sawit, anaknya enak-enakan di mall, pacaran, naudzubillah min dzalik. Karena kenapa? Anaknya nggak punya guru, nggak punya pegangan, dibiarkan seperti itu. Ada. Yang penting apa? Yang penting fasilitas. Nah, pakai mobil,
Nah, ulun belikan rumah, ulun kontrakan rumah mewah. Tapi apa akibatnya kita lihat? Naudzubillah min dzalik. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang punya pegangan seperti halnya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dipanggil oleh wanita cantik atau dipanggil oleh laki-laki yang tampan, maka laki-laki tersebut dan perempuan tersebut mengatakan apa? Inni akhafullah. Sorry lah ya, ulun takut lawan Allah. Biarpun yang bungas, maaf lewat kalau ulun. Itu laki-laki yang luar biasa. Begitupun sebaliknya, pilihan yang seperti itu juga seperti itu. Digodain sama laki-laki bungas, maaf, yang bukan level ulun lewat. Inni akhafullah. Level ulun takut dengan Allah. Maaf ya. Karena kenapa? Punya guru. Begitupun sebaliknya, yang laki-laki. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu yang godain laki-laki, betul apa enggak? Bujur apa enggak? Kalau sekarang yang godain laki-laki siapa? Yang godain laki-laki siapa? Perempuannya sekarang. Laki-lakinya diam, perempuannya nyolot. Perempuannya mancing, makanya banyak perzinahan di mana-mana karena perempuannya endel. Tahu endel? Endel sama ya? Endel tau, kata orang Jawa itu apa? Endel, sok kemayu, bengesi 10 cm, bedai 1 cm, itu endel deh. Nah untuk bilangin, ya. Hati-hati, modal dipegangin anaknya. Tidak datang ke kota sebelum kita kuliahkan anak kita ke kota lain-lain. Nah, itu nak di kota itu ada Habib itu nak ya, hadir majelis surat. Nanti dah waktu kuliah, kalau bisa hadir majelis surat, sehingga anaknya pun apa? Anaknya pun terarah, ada punya pegangan. Malam nggak keloyong, malam nggak ngemol, malamnya ke kafe, malamnya kemana? Malamnya ke majelis-majelis, ke zikir-zikir. Karena orang tua dan punya guru diarahkan oleh gurunya seperti itu. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan bangga yang punya anak di luar negeri, jangan bangga. Itu harus lebih waspada. Sorry, maaf. Kalau nggak punya anak di luar kota, lebih waspada. Tanya terus, komunikasi. Udah sholat belum? Hari ini majelis di mana nak? Hadir majelis. Ya, sekarang alhamdulillah di setiap kota itu semua di Indonesia banyak majelis-majelisnya habaib. Di Surabaya ada majelis kita, di Malang ada majelis, di Madura ada majelis, di Tulung Agung, di setiap ya, di tempat yang mungkin untuk belajar mahasiswa-mahasiswi, di situ banyak juga majelis-majelis, tapi tergantung orang tuanya. Orang tuanya mau mengenalkan apakah ada. Orang tuanya kadang-kadang malas. Tanya anaknya udah suatu malas. Paling-paling ditanya, nak udah makan belum? Nah, udah guringan, diguring gimana nak? Enak tak guringan? Gimana fasilitasnya? Kos-kosannya enak apa enggak? Gimana nak? Hotelnya enak apa enggak? Kontrakannya enak apa enggak? Itu saja. Tapi ditanya untuk modal agama tidak pernah. Makanya naudzubillah min dzalik, ini yang harus banyak diwaspadai oleh orang-orang tua. Ya, banyak saya mendengar juga di kota Parenggian ini banyak yang punya anak, anaknya itu kuliah di luar, belajar di luar kota. Ya nggak masalah, monggo. Apalagi yang perempuan hati-hati, lebih hati-hati juga diwaspadai. Ya. Apalagi yang tidak punya pegangan ulama, tidak punya pegangan guru, sehingga terjerumus dalam jurang maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Beliau meminta ijazah dalam amalan untuk menerangi sanubari beliau. Ya, jadi kalau bisa ulun misalkan dan ulun gambarkan, zikir ini selain menenangkan hati kita, juga menerangi hati kita. Hatinya tenang, sanubarinya terang. Kalau sudah tenang, jiwanya terang, ya tenang jiwanya, kemudian sanubarinya terang, maka akan terjauh dari maksiat. Karena kenapa? Banyaknya
Zikir. Makanya adanya majelis Rasulullah ini biarpun belum datang sebulan 2 bulan sekali, kadang-kadang bahkan lewat, minimal ayo kita ajak semua keluarga kita. Ada majelis setiap minggunya di tempat Guru Syihab, ajak semuanya. Di Al-Fajar, Al-Ma'iyah, ajak. Ada majelis perempuan yang saya tahu ada itu siapa namanya, Saudara Ulia, datang aja perempuan-perempuan yang situ. Biar apa? Biar ada bekanan, ada bekal anak kita itu untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bilang min dalik, kalau sudah anak kita enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, maksiat seperti biasa. Zina seperti biasa. Tawuran biasa. Berkelahi biasa. Narkoba biasa. Karena kenapa? Karena dia enggak takut lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sholat biasa. Berzina biasa aja, ya, menghamilin anak orang nih, anak-anak orang sudah hamil, pura-pura nangis, besoknya sudah nggak masalah. Paling-paling si rakyat bilang apa, sudah deh, gugurin aja, selesai ke dukun apa namanya, ke dukun anak, selesai kita gugurin, selesai udah. Apakah mau lagi dikawinin? Nggak akan mau. Hati, ya, perzinaan di mana-mana. Nah, untuk bilang dalik. Allah, ya, saya wanti-wanti, ya, yang punya anak hati-hati. Anak bukan untuk bangga-banggaan, anak itu aset kita yang kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan golongan orang-orang yang soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga anak kita pun kelak di hari kiamat menarik kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kata Rasulullah SAW, waladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amalan tersebut tidak akan terhenti sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca sedikit biografi Al-Habib Mundir, kita dapat pelajaran dari pertama apa? Dari intisari dari manakib ini. Yang pertama, haruslah kita mempunyai guru. Yang kedua, jangan lewatkan waktu kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama berzikir di saat yang mulia ini, di malam hari yang mulia ini. Angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terangi sanubari kita tenangkan hati kita hingga kita terjauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ayo angkat tangan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah ya Allah. Ayo ibu-ibu, ayo biar yang muda-muda zikir semuanya. Jangan ada yang diam. Ya Allah, ampunkan atas dosa-dosa yang kami berbuat. Ya Allah, ayo ramaikan, gemuruhkan. Jangan ada yang diam. Lebih keras. Ampuni kami semuanya yang ada di dalam tempat ini. Jauhkan kami dari perbuatan dosa. Jauhkan kami dari perbuatan dosa. Jauhkan kami dari perbuatan dosa ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat dan dosa. Kami lebih condong dengan ibadah. Ya Allah.
Ya tenangkan jiwa kami, jaga anak-anak kami yang punya anak, sebut nama anaknya Bu, Pak, sebut nama anaknya Pak, khususnya yang anaknya yang di luar, biar dijaga, jaga anak-anak kami dari segala maksiat, dari segala dosa. Jaga anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Jaga anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleh. Hadirkan anaknya, sebut nama anak. Ngeri keadaan seperti ini, mengerikan ibu-ibu, mengerikan keadaan akhir zaman. Banyak orang yang berani ya Allah, berani berbuat zina, seolah-olah zina biasa. Minuman keras biasa bagi mereka, narkoba biasa, narkotika biasa. Ya Allah, begitu banyaknya dosa yang kami lakukan, tapi rahmat-Mu begitu besar yang Kau curahkan saat ini kepada kami. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jadikan hiburan kita zikir, jadikan hiburan kita berzikir, jadikan hiburan kami Al-Quran, jadikan hiburan kami berzikir, jadikan hiburan kami Al-Quran. Jauhkan dari perzinahan, jauhkan dari minuman keras, jauhkan dari narkoba, perjudian, ya Allah, pertengkaran, perkelahian, tawuran. Hindarkan dari anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh. majelis ini menjadikan senang Nabi Muhammad.
kami banyak maksiat ya Allah.